抓紧了。Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film di masa-masa akhir kejayaan dinasti Tang, sekitar abad ke-8, di mana saat itu banyak terjadi pemberontakan dalam skala cukup besar, membuat wilayah dinasti Tang menjadi area konflik berkepanjangan. Pasca 7 tahun insiden tersebut, kini wilayah dinasti Tang menjadi tak terkendali. Bahkan hukum bagi orang-orang yang teraniaya tak bisa dipenuhi. Untung saja saat itu terdapat seorang kesatria tunanetra bernama Cheng Yi yang dianggap pahlawan bagi mereka. Mengapa tidak? Pasalnya Cheng Yi dapat menolong para warga pribumi yang nasibnya tertindas dan mencari sebuah keadilan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film.这人都滚了，你怎么不滚？我耳朵。 Berlatar pada abad ke-8 di wilayah dinasti Tang, terdapat seorang pria yang memiliki kekurangan pada penglihatannya, yang mana pria tersebut bernama Cheng Yi. Dia merupakan seorang pendekar pedang yang dijuluki sebagai pembunuh hantu atau bisa dibilang pemburu para penjahat yang masuk ke daftar buronan. Cheng Yi mengambil pekerjaan itu semata-mata ingin mengumpulkan uang demi penyembuhan matanya. Tapi meskipun dalam kondisi cacat, Cheng Yi bisa melakukan pekerjaan itu dengan mudah. Pasalnya, Cheng Yi memiliki kemampuan yang spesial di mana dia mahir menggunakan indera pendengaran dan penciuman untuk melawan musuh-musuhnya. Ketika dia berada di wilayah Liangcheng, dirinya tak sengaja mampir ke sebuah pemukiman milik seorang wanita bernama Nian, yang saat itu akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki pujaan hatinya. Karena di tempat itu banyak sekali terdapat minuman anggur, Cheng Yi sempat ingin membelinya, namun hal itu ditolak. Melainkan Cheng Yi bisa mendapatkan gratis, asalkan dia mau ikut berpartisipasi dalam memeriahkan pesta tersebut. 不卖的，我今天成亲给宾客预备的，鼻子还挺灵，搭11天，今日起谈。 Tak berselang lama, tiba-tiba saja muncul sosok yang dikenal kejam bagi warga desa di sana. Dia bernama Nijun, saudara laki-laki Nian. Tetapi karena karakternya dinilai jahat, orang-orang di sana merasa risih, sehingga para warga yang ikut dalam pesta pernikahan segera meninggalkan tempat lokasi agar bisa menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Namun dari semua penduduk yang ketakutan itu, hanya satu yang masih tetap bertahan, yaitu Cheng Yi. Hal tersebut membuat Nijun tersinggung, karena Cheng Yi tak takut akan dirinya. Sebaliknya, Cheng Yi memperlihatkan kemampuannya hingga membuat Nijun terperangah. 你去打听打听。你这刀磨太快了。 Cheng Yi kemudian beristirahat sejenak setelah banyak meminum minuman fermentasi. Tapi saat dia telah sadar, Cheng Yi merasakan adanya kejanggalan di mana orang-orang yang dijumpainya pada siang hari itu telah tewas. Situasi tersebut berlanjut ketika Cheng Yi menemukan Nian dalam keadaan mengkhawatirkan. Dan dari sanalah Nian menceritakan flashback yang sempat dialaminya. Bermulai saat kedatangan sekelompok pria bernama He Kuifeng dan Yuan yang ingin bertemu dengan Nijun. Pasalnya kakaknya tersebut mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan dengan mereka. Atas hal itu, He Kuifeng memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membunuh Nijun beserta suaminya. Kondisi buruk yang dialami Nian membuat hati Cheng Yi tergugah, di mana dirinya memutuskan untuk membantunya dengan melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.
Tak hanya itu, kehadirannya di sana juga tak lepas dari perannya yang seorang pemburu penjahat buronan dengan menyerahkan seseorang yang baru ditangkapnya agar dirinya mendapatkan sejumlah uang. 悬赏。捉刀人，瞎子，诚心卖酒的全家让人当狗宰了。 Setelah Cheng Yi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak bersangkutan, para petugas bergegas pergi ke lokasi kejadian untuk menginvestigasi kasus kematian salah satu warganya. Di sanalah pihak kepolisian tercengang bahwa kasus kematian ini disebabkan oleh tindakan yang berasal dari klan Yuan. Maka seketika mereka memutuskan tak akan meneruskan kasus ini ke pengadilan. Apa yang mereka lakukan sangatlah beralasan bahwa sebetulnya klan Yuan merupakan klan yang mempunyai kekuasaan di bawah tanah. Saking kuatnya klan ini, mereka mampu meredam pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Atas hal itu, pihak pemerintah sangat berhutang jasa kepada mereka. Wajar bila mana ada kasus-kasus seperti ini, meskipun berasal dari klan Yuan yang melakukannya, pihak berwenang tak akan sanggup untuk menangkapnya. 大人，就算了吧。 Mendengar hal itu, Nian sangat tercengang hatinya karena dirinya tak bisa mendapatkan hak keadilan. Untuk itu, Nian bergegas mencari sosok yang benar-benar ingin membantunya. Sayang, usahanya tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian karena mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Nian akan mencoreng nama baik instansinya. Maka salah satu komandan kepolisian memutuskan untuk memutarbalikkan fakta atas kasus ini, yang dimana kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Nian. Secara otomatis dia kini harus dibawa untuk menerima hukuman. 夫君李五郎因护你而亡，你出于不忿。走。 Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja pihak kepolisian dikejutkan dengan kehadiran Cheng Yi. Meskipun tunanetra, namun Cheng Yi memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Tak heran apabila kehadirannya di sana tak lain adalah untuk sekedar menyelamatkan Nian dari tuduhan sebagai seorang pembunuh. Atas kondisi itu, Cheng Yi mau tak mau harus melumpuhkan seluruh anggota kepolisian. Setelah berhasil menyelamatkannya, Nian memohon agar Cheng Yi mau membawanya pergi bersamanya ke kota Laoyang. Pasalnya di kota itu dia akan mencari sebuah keadilan. Tak kuasa mendengarnya, seketika Cheng Yi mau menolongnya. Singkat cerita, Cheng Yi dan Nian telah berada di kota Laoyang. Di sana mereka memutuskan untuk berpisah dikarenakan Cheng Yi masih ada urusan yang belum diselesaikan. Cheng Yi segera menuju ke kediaman rumah milik seorang wanita cantik dan terkenal di wilayah itu bernama Qin, yang ternyata Qin dan Cheng Yi adalah sepasang sahabat. 这些天来，多谢你，尽热闹。 Ikatan persahabatan mereka sangat kuat karena faktanya Qin satu-satunya orang yang selalu memberikan harapan hidup kepada Cheng Yi dengan menjanjikan bahwa kedua matanya bisa disembuhkan. Untuk itulah Cheng Yi menerima pekerjaan tersebut demi mencari uang agar bisa menabung dan mengobati kedua matanya. 已经派人去探路了，估摸着九州就藏在凉城的县衙里。眼睛治好了，你最想干什么？ Tak berserang lama, kediaman Qin didatangi oleh salah satu rekannya yang saat itu tengah mengeluh kesakitan akibat mendapatkan luka cukup dalam di bagian lengannya. Tanpa disadari, dirinya menceritakan luka-lukanya itu disebabkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul di kediaman keluarga Yuan. Padahal saat itu sedang diadakan perjodohan antara Yuan Ying yang salah satu anak dari Jenderal Guo. Agar tak mau perjodohan itu gagal, Yuan Ying meminta bantuan kepada He Kuifeng untuk mengamankan wanita tersebut. Dan dari sanalah rekan Qin memberitahukan bahwa sosok He Kuifeng dinilai sangat kejam, yang kemungkinan besar wanita itu dalam bahaya. Secara otomatis, Cheng Yi yang mendengar percakapan itu menyadari bahwa yang dimaksud pria tersebut adalah sosok Nian. Sehingga Cheng Yi berkeinginan membuat perhitungan dengan klan Yuan demi membebaskan Nian. Meskipun hal tersebut telah ditentang oleh sahabatnya, Cheng Yi tetap gigih mempertahankan egonya untuk menyelamatkan Nian. Maka pada malam harinya dia mendatangi sebuah tempat hiburan permainan judi milik seorang pria yang dicarinya selama ini, yang mana dia adalah He Kuifeng. 听你的，那咱们就回去看看。
Cheng Yi tak gegabah dalam memancing lawannya keluar, sehingga dia terlebih dahulu memanfaatkan waktunya untuk mengikuti permainan judi. Lagi-lagi apa yang dilakukan membuat orang di sana terkejut. Meskipun tak bisa melihat, Cheng Yi bisa memenangkan beberapa taruhan yang seketika itu dirinya memiliki uang yang sangat banyak. Tak mau merugi, salah satu pegawai di sana melakukan trik curang agar Cheng Yi kalah dalam permainan. Sayang, usaha yang dilakukan berakhir dengan kegagalan. Pasalnya Cheng Yi bisa membongkar trik tersebut. Atas kondisi panas itulah, sosok He Qiufeng benar-benar muncul. Dengan segera Cheng Yi memancingnya untuk menyelesaikan masalah ini di luar. 你是房主，有如你这般，我这赌坊还怎么开？来人！ He Qiufeng menyuruh anak buahnya melakukan serangan. Dan disinilah mereka baru menyadari bahwa orang yang dihadapinya itu bukan orang sembarangan. Sehingga dalam hitungan cepat Cheng Yi bisa melumpuhkan semuanya, termasuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Nian. Cheng Yi bergegas pergi menuju tempat lokasi di mana Nian berada. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi Cheng Yi mendapatkan sebuah serangan dari seorang pria yang memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Pasalnya pria itu mampu mengetahui kelemahan Cheng Yi sehingga membuatnya terpojok. Namun kondisi itu tak membuatnya menyerah. Cheng Yi masih memiliki cara mendeteksi musuhnya yang dinilai sangat cepat, yaitu dengan menyemburkan sebuah minuman anggur kepada lawannya supaya lawannya bisa dideteksi. Benar saja, strategi itu membuahkan hasil di mana Cheng Yi bisa melumpuhkan orang tersebut dengan mudah. Cheng Yi segera membawa Nian ke kediaman Qin untuk diobati. Terlebih, dia juga menyuruh Qin agar secepatnya pergi dari wilayah Laoyang, agar sahabatnya itu tak terlibat ke dalam permasalahannya. Karena yang dilawannya itu adalah klan Yuan. Mau tak mau, Qin mematuhi perintahnya untuk mengevakuasi dirinya, seraya membawa pergi Nian. Setelah melakukan perpisahan dengan sahabatnya, Cheng Yi memanfaatkan waktunya untuk menginterogasi He Qiufeng agar dirinya bisa mendapatkan informasi yang begitu jelas. Benar saja, kejadian yang menimpa keluarga Nian terungkap, di mana saat itu ternyata Nijun adalah saksi mata di saat Yuan Ying melakukan aksi pembantaian kepada orang-orang pengikutnya di area makam keramat penguasa dinasti Han. Yuan Ying berada di sana bertujuan untuk mencuri sebuah mutiara demi membuat hati mertuanya bahagia. Pasalnya, pernikahan dengan keluarga Jenderal Guo membuat eksistensi klan Yuan semakin kuat. Bahkan mereka juga kemungkinan bakal mempunyai koneksi dengan pihak kekaisaran. Maka dari itu, perjodohan Yuan Ying dan Putri Guo sangat penting bagi klan Yuan. Wajar bila Yuan Ying mengurung Nian agar perjodohannya berjalan dengan lancar. 能还我一条命吗？为什么要杀你家那汉子？爷，你这样一个废。 Mendengar semua hal itu menjadikan titik cerah bagi Cheng Yi untuk mengungkapkan semuanya kepada Jenderal Guo atas niatan buruk calon menantunya itu. Maka dia segera menjumpai Jenderal Guo di kediamannya. Namun sebelum itu, Cheng Yi terlebih dahulu membuat sebuah jebakan kepada He Qiufeng agar bisa mengantisipasi bila ada seseorang yang mau menyelamatkannya. Prediksi Cheng Yi sangat tepat. Tak berselang lama setelah dia meninggalkan lokasi tersebut, seluruh anggota klan Yuan telah berada di sana untuk menolong He Qiufeng. Sayang, mereka tak tahu bila sebelumnya area itu telah dipenuhi oleh jebakan, sehingga secara tak sadar hal itu membuat nyawa He Qiufeng tiada.
Di saat yang sama, Qin memutuskan kembali ke kota Laoyang untuk menolong Cheng Yi setelah dia selalu merasakan kekhawatiran kepada salah satu sahabatnya tersebut. Namun tanpa disadari ternyata seluruh kawasan kota telah dipenuhi oleh anggota klan Yuan. Apalagi saat itu sosok Qin dan Cheng Yi statusnya kini menjadi buronan. Akibat kurang adanya informasi itu, sosok Qin dapat ditangkap oleh anggota klan Yuan. 明白。 不惜一切。 Di sisi lain, usaha Cheng Yi untuk bertemu dengan Jenderal Guo akhirnya terwujud setelah dirinya mengungkapkan identitas sebenarnya sebagai mantan prajurit dari Satuan Batalion Serigala Dongshan. Dari percakapan itu, Cheng Yi memberitahukan sifat buruk calon menantunya itu yang nantinya akan merugikan keluarga Jenderal Guo. 要娶你女儿的那个宇文英是个什么货色？ Awalnya Jenderal Guo tak mempercayai akan hal itu karena Cheng Yi tak bisa menunjukkan buktinya. Namun karena tekadnya yang kuat untuk memberikan keadilan kepada Nian, Cheng Yi tetap akan membuktikan hal itu dengan cara membunuhnya. Alhasil dari pertemuannya itu, tak berselang lama perjodohan dengan keluarga Yuan dibatalkan, yang secara otomatis niatan untuk membunuh Yuan Ying direstui. 将军有令，退起！ Dari kejadian itu, kakak tertuanya yaitu Yuan Xiong merasa murka atas kebodohan yang dilakukan adiknya tersebut, sehingga menyebabkan klan Yuan merugi. Sebagai balasannya, Yuan Xiong tak segan-segan menghukumnya. Disinilah kesabaran Yuan Ying diuji. Pasalnya dia selalu mendapatkan siksaan oleh kakaknya, hingga tanpa diduga sebuah malapetaka terjadi, di mana saat itu emosi Yuan sudah tak terkontrol dan dia berbalik menyerang kakaknya, sampai nyawa kakaknya tersebut tak tertolong. 狗亏！ Kejadian itu membuat Yuan Ying menyesali perbuatannya, sampai-sampai dia melampiaskannya kepada Qin, sehingga nyawanya pun tak bisa ditolong. Insiden yang merenggut nyawa sahabatnya itu menandakan isyarat perang kepada Cheng Yi. Maka pada upacara pemakaman Yuan Xiong, Cheng Yi memberanikan diri muncul di sana dengan membawa ambisi balas dendam atas kematian dari Qin. Cheng Yi dan Qin bukan hanya sahabat, tetapi dia juga rekan seperjuangannya saat menjadi seorang prajurit. Pasca Cheng Yi tak bisa melihat, hanya Qin orang yang selalu berada di sisinya, sekedar memberikan harapan untuk tetap hidup meskipun dalam kondisi cacat. Wajar bila perjuangan yang selama ini Qin berikan kepadanya membuat Cheng Yi menuntut balas atas jasa Qin selama ini. Pada momen itu, Cheng Yi mendadak memperlihatkan perubahan yang penampilannya di mana dia memakai baju perang andalannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Cheng Yi sedang berada di mode serius. Benar saja, dari puluhan anggota klan Yuan, tak ada satupun mampu mengalahkannya, apalagi Cheng Yi menggunakan pedang terkutuk yang selama ini disimpannya. Setelah mampu mengalahkan anggota klan Yuan, kini Cheng Yi harus menghadapi seorang wanita. Sekaligus tangan kanan Yuan Ying, digadang-gadang menjadi musuh terberat. Ternyata dalam beberapa serangan saja, Cheng Yi mampu menghabisinya. Secara otomatis kini sudah tak ada lagi yang mampu menghalanginya untuk membunuh Yuan Ying. Namun naas, dalam kondisi itu Cheng Yi tak mampu memprediksi lawannya karena Yuan Ying ahli dalam menggunakan senjata panah sampai pergerakannya tak bisa terdeteksi. Akibat dari kejadian itu, beberapa anak panah mampu bersarang di tubuhnya hingga membuatnya banyak menerima luka. Sadar akan posisinya kini terdesak, Cheng Yi segera memanfaatkan kelengahan dari musuhnya dengan cara menarik pedang yang sebelumnya telah terikat pada tangannya. Seketika dirinya bisa membalikan keadaan hingga membuat Yuan Ying menerima luka di sekujur tubuhnya.
Dengan penuh perasaan dendam yang menggebu-gebu, akhirnya Cheng Yi bisa membunuh Yuan Ying. Dan secara otomatis, Nian bisa mendapatkan keadilan. Meskipun apa yang dia dapat harus dibayar mahal dengan kematian orang-orang di sekelilingnya. 像你这种人， 10年捉刀，一共攒下黄金。 瞎子是个捉刀人。 Singkat cerita, dalam sequel film kedua ini, kami masih mengisahkan tentang sosok Cheng Yi, seorang pendekar pedang tunanetra yang secara gigih mengumpulkan uang demi menjalani pengobatan kedua matanya dengan cara memburu orang-orang jahat. Kali ini Cheng Yi harus mencari uang di sebuah kota Yozu, tepatnya bagian utara dinasti Tang, dengan memburu orang-orang jahat yang telah terpampang wajahnya di kertas selembaran. Namun seiring berjalannya waktu, pekerjaannya harus terkendala dengan hadirnya seorang wanita berusia belasan tahunan bernama Zhang Xiaoyu, yang secara kebetulan bersembunyi di kediamannya setelah sekelompok penjahat bernama Li Jiulang mencarinya, karena dianggap sebagai saksi hidup atas apa Jiulang lakukan terhadap para korbannya. Cheng Yi yang sadar bahwa anak kecil itu dalam situasi bahaya, secara inisiatif bergegas menolongnya. Namun naas, nasib sial tak berpihak kepada adik Zhang Xiaoyu, yang dimana dia menjadi korban pembunuhan dari kelompok Li Jiulang. Atas kondisi itu, Zhang Xiaoyu meminta mohon kepada Cheng Yi untuk membalaskan dendam kematian adiknya. Sayang, usaha Zhang Xiaoyu dalam meminta pertolongan kepada Cheng Yi terasa sia-sia, sebab dia hanya melakukan penangkapan kepada para penjahat, melainkan bukan rasa akan balas dendam. Atas hal itu, Zhang Xiaoyu tak bisa berbuat apa-apa lagi, yang mana dia hanya mampu melakukan penggambaran sketsa wajah pelaku agar orang-orang yang iba terhadapnya mau menolongnya. 人们把坏人画在纸上。 Akan tetapi aksi yang dilakukannya itu membuat nyawanya terancam. Pasalnya, Cheng Yi berkunjung ke kediaman salah satu sahabatnya untuk menerima tugas. Cheng Yi mendapatkan informasi bahwa kelompok Li Jiulang sedang mencari orang yang membuat gambar tersebut, di mana dirinya belum menyadari bahwa yang membuatnya adalah Zhang Xiaoyu sendiri. Esok harinya Cheng Yi menjalankan tugasnya untuk mencari keberadaan Bai Xishan di wilayah Liangcheng. Namun di pertengahan jalan, kereta kuda yang ditungganginya tiba-tiba mengalami kerusakan di bagian roda yang mengakibatkan dirinya mengalami kecelakaan hingga posisinya terpental sampai ke tepi jurang. Cheng Yi yang saat itu dalam kondisi terancam tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang menghalanginya, dan di sanalah dia tercengang bahwa itu adalah Zhang Xiaoyu yang sejak lama telah mengikutinya. Mau tak mau, Cheng Yi berusaha menolongnya. Sesampainya di atas, Cheng Yi lagi-lagi menerima kesialan, di mana saat itu salah satu pendamping perjalanannya tewas hingga menyulitkannya untuk membaca arah peta. Zhang Xiaoyu menawarkan diri untuk membantunya menjadi petunjuk jalan agar bisa membawa Cheng Yi ke tempat lokasi yang dituju. Singkat cerita, Cheng Yi dan Zhang Xiaoyu telah berada di wilayah Liangcheng dan tak lama kemudian mereka berdua bertemu dengan sosok yang dicarinya selama ini, yaitu Bai Xishan. Terungkap bahwa sebenarnya Bai Xishan dulunya merupakan anggota militer, apalagi dia adalah salah satu anak buah Cheng Yi sewaktu di kesatuan kemiliteran. Namun pasca dia tak lagi aktif, Bai Xishan melakukan beberapa tindakan kejahatan dengan membunuh beberapa orang sehingga dia masuk ke dalam daftar buronan.
Sebagaimana pekerjaannya dalam memburu para penjahat, Cheng Yi tak tebang pilih. Asalkan itu demi mendapatkan uang, maka dari momen pertemuan antar atasan dan bawahan itu, Bai Xishan dan Cheng Yi akhirnya terlibat perkelahian hebat. Tak hanya itu, duel mereka juga diikuti oleh istri Bai Xishan, yang secara otomatis Cheng Yi harus menghadapi 2 orang kuat sekaligus. Jalannya perkelahian itu begitu sangat sengit sampai-sampai Cheng Yi dibuat terpojok oleh serangan mereka berdua. Namun dengan inisiatifnya Zhang Xiaoyu memberitahukan posisi dari musuh-musuhnya hingga tanpa sadar hal tersebut mampu membuat pekerjaan Cheng Yi lebih mudah dan berakhir dengan kemenangan. 我们拼命的打仗，都尉，我没认错吧？ Setelah merasa mempunyai kontribusi besar atas keberhasilan Cheng Yi menumbangkan target operasinya, Zhang Xiaoyu merasa percaya bahwa Cheng Yi akan turut membantunya. Namun tak lama kemudian harapannya itu tak sesuai ekspektasinya, yang dimana ternyata Cheng Yi masih menolak untuk membantu Zhang Xiaoyu, apalagi secara tega dia meninggalkannya sendirian di desa Liangcheng. 对着呢，上车。别跟着我了，你走吧。 Beberapa hari berlalu, Cheng Yi merasakan adanya kejanggalan di kediaman rumahnya. Saat mengecek di sudut tempat tidurnya, betapa herannya dia menemukan sosok Zhang Xiaoyu yang sudah berada di sana. Meskipun dalam kondisi tak sadarkan diri akibat terluka oleh sengatan ular berbisa. Secara inisiatif, Cheng Yi mengobati luka Zhang Xiaoyu. Hingga beberapa hari kemudian, akhirnya Zhang Xiaoyu bisa sadarkan diri. Saat siuman, Cheng Yi masih dibuat penasaran bagaimana Zhang Xiaoyu bisa kembali ke rumahnya. Sedangkan jarak tempuh dari desa Liangcheng ke kota Yuzhou sangatlah jauh. Bahkan usia Zhang Xiaoyu masih terlalu kecil. Di sanalah Zhang Xiaoyu memberikan jawabannya, yang mana secara cepat dia bisa mengingat setiap pelajaran yang Cheng Yi berikan. Dari mulai mengajarkan membaca peta dan hidup di alam, maka dari keahlian itulah Zhang Xiaoyu meminta agar Cheng Yi mengajarkan beberapa ilmu bela diri agar dirinya bisa membalaskan dendamnya. Lagi-lagi permohonan Zhang Xiaoyu ditolaknya. Namun di sisi itu Cheng Yi menawarkan sebuah kebaikan di mana Zhang Xiaoyu boleh tinggal bersamanya. Terlebih Zhang Xiaoyu juga boleh membantunya dalam meringankan pekerjaannya, asalkan misi balas dendamnya selama ini dihapuskan. 马棚归你了。 Seiring berjalannya waktu, kontribusi Zhang Xiaoyu dalam membantunya meringankan pekerjaannya sangat dirasakan sehingga Cheng Yi bisa mendapatkan uang lebih dalam waktu singkat. Namun suatu waktu Cheng Yi terlibat dalam permasalahan dengan sekelompok perampok yang dipimpin He Zuzi ketika dirinya hendak akan menyimpan uang di sebuah jasa penitipan. Karena Cheng Yi sadar bila di tempat tersebut dalam keadaan tak baik-baik saja, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Tetapi rasa penasaran lebih yang dialami oleh Zhang Xiaoyu membuatnya ingin mengecek tempat itu hingga tanpa sadar posisinya menjadi terancam. Untung saja Cheng Yi meresponnya dengan cepat sampai dirinya memaksakan diri menuju ke lokasi. Tanpa berlama-lama, Cheng Yi melakukan penyerangan yang mengakibatkan seluruh anggota He Zuzi bisa dilumpuhkan. Tapi usaha yang dilakukannya Cheng Yi belum selesai sepenuhnya. Pasalnya sosok pemimpinnya yaitu He Zuzi belum bisa dikalahkan. Dalam duel itu Cheng Yi seperti menemui lawan yang sepadan. Hal itu terlihat ketika dia menerima beberapa luka bakar di tubuhnya setelah He Zuzi menyerangnya dengan sebuah tebasan pedang miliknya yang dilapisi oleh api. Sadar bila nyawanya akan terancam, Cheng Yi memutuskan untuk melarikan diri agar bisa terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Pasca pertempuran itu, Zhang Xiaoyu membantu Cheng Yi menyembuhkan luka-lukanya.
Dari momen itulah akhirnya Cheng Yi memberitahukan jati dirinya sebagai mantan prajurit yang berasal dari kota Chang'an. 我生病的时候娘都会给我做，吃了就好了。这什么？汤饼，长安。 Esok harinya Cheng Yi bertemu dengan sahabatnya untuk membicarakan kejadian yang menimpa dirinya kemarin. Sadar bila kondisi itu akan membahayakan nyawa Zhang Xiaoyu, Cheng Yi meminta kepada rekannya mencarikan sebuah pekerjaan untuk Zhang Xiaoyu agar seakan-akan dia bisa keluar dari kota. Akan tetapi usaha Cheng Yi untuk menyelamatkan Zhang Xiaoyu dari ancaman berbahaya ditolaknya. Karena tanpa sepengetahuan Cheng Yi, Zhang Xiaoyu berhasil menemukan tempat persembunyian orang yang selama ini dia cari, yaitu Li Ziulang. Secara otomatis misi balas dendamnya yang dahulu sempat tertunda mulai bangkit kembali. 叫我杀人，我要报仇。 Pada malam harinya Zhang Xiaoyu terlebih dahulu menyusup ke sebuah tempat yang diketahui memiliki bahan-bahan peledak, yang dimana bahan-bahan itu ditujukan untuk meledakkan tempat Li Ziulang. Sial, aksi pencurian itu diketahui oleh pemiliknya. Bahkan tanpa disengaja, tempat tersebut adalah markas dari sekelompok Zuzi. Zhang Xiaoyu kini dalam keadaan terancam. Namun itu tak berlangsung lama, sebab tanpa diduga ternyata Cheng Yi telah berada di sana setelah dia menggunakan instingnya untuk mendeteksi keberadaan Zhang Xiaoyu. Alhasil, dalam upaya penyelamatan itu, nyawa Zhang Xiaoyu bisa terselamatkan. Hingga dari kejadian itu, permohonan yang selama ini dilakukan Zhang Xiaoyu untuk membalas dendam kepada sosok Li Ziulang dikabulkan. Cheng Yi segera mengajarkan Zhang Xiaoyu sebuah trik membunuh seorang dengan cara cepat. Namun sebelum itu Zhang Xiaoyu dituntut agar bisa menandakan noda hitam di leher target tanpa terdeteksi. Hingga berjalannya waktu, latihan yang diterapkan Zhang Xiaoyu membuahkan hasil, di mana dia secara cepat bisa menguasai sepenuhnya trik tersebut, sampai-sampai rekan Cheng Yi takjub dengan perkembangannya. Esok harinya tanpa diduga, kediaman Cheng Yi tiba-tiba didatangi oleh sejumlah orang yang berasal dari kelompok Li Ziulang. Mereka ke sana bertujuan untuk mencari sosok orang yang sengaja membuat poster buronan pemimpinnya. Secara kebetulan salah satu kelompok tersebut terdapat seorang pemilik yang mempunyai bahan peledak, sehingga pertemuan dengan Zhang Xiaoyu begitu emosional. Bahkan tak hanya itu, di sana juga terdapat sosok pria yang masih mengingat akan sosok Zhang Xiaoyu saat insiden berdarah di restoran dahulu. Secara otomatis mereka mengetahui bahwa selama ini yang menggambar wajah pemimpinnya adalah Zhang Xiaoyu. Tanpa disadari, nyawa Zhang Xiaoyu sedang terancam. Apalagi sosok Cheng Yi lagi-lagi tak berada di rumahnya. Namun tak berselang lama, sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Secara cepat Cheng Yi segera menyerang kelompok Li Ziulang. Perbedaan kekuatan mereka begitu terlihat, sehingga dalam beberapa serangan salah satu orang kepercayaan Li Ziulang mampu dihabisi oleh Cheng Yi. Kini tinggal giliran pria tua pemilik bahan peledak yang menerima nasibnya. Namun ketika akan dieksekusi, Zhang Xiaoyu menahannya sehingga nyawanya diselamatkan. Atas kondisi tersebut, Cheng Yi kembali menemui rekannya untuk membantunya keluar dari kota demi terhindar kontak langsung dengan kelompok Li Ziulang. Secara kebetulan rekannya mendapatkan informasi tentang adanya sekelompok karavan yang akan menuju ke kota Chang'an. Untuk itu dia meminta Cheng Yi agar mau bergabung dengan karavan itu. Awalnya rencana untuk meninggalkan desa demi menuju kota impian, Zhang Xiaoyu berjalan dengan mulus. Namun entah kenapa saat Cheng Yi sedang beristirahat, sosok Zhang Xiaoyu tiba-tiba sudah tak ada di sampingnya. Dari sanalah dia menyadari bahwa Zhang Xiaoyu masih mempunyai dendam yang belum terselesaikan kepada sosok Li Ziulang. Maka di hari itu juga Cheng Yi segera menyusulnya. Di tempat lain, Zhang Xiaoyu memanfaatkan sebuah celah atas kekosongan di kediaman Li Ziulang
yang saat itu sedang berada di lokasi di mana rekannya tewas di tangan Cheng Yi. Namun ketika dia telah kembali, Xiulang melihat adanya kejanggalan di balik mejanya. Tanpa disadari, itu adalah sebuah serangan yang dilancarkan untuk membunuhnya. Untung saja Xiulang secara gesit bisa menghindarinya, sehingga sosok Zhang Xiaoyu bisa diamankan. Karena bertindak sangat gegabah, nyawa Zhang Xiaoyu berada dalam situasi bahaya. Apalagi sosok Xiulang dinilai sangat kejam dalam membunuh lawannya. Saat Xiulang akan mengeksekusi Zhang Xiaoyu, tiba-tiba saja terdengar adanya keributan dari arah luar, yang mana asal suara tersebut dari beberapa pasukan yang diserang oleh Cheng Yi. Melihat kondisi itu, Xiulang memanggil tambahan pasukannya yang berjumlah kurang dari 300 orang untuk memburu Cheng Yi. Di sela waktu tersebut, Cheng Yi menyadari bahwa berharganya sosok Zhang Xiaoyu di matanya. Untuk itu dia rela berkorban demi membantu menyelesaikan misi balas dendamnya. Kini Cheng Yi mengejar Xiulang yang sedang melarikan diri. Namun usahanya itu sementara waktu harus tersendat karena Cheng Yi harus mampu mengalahkan anak buahnya terlebih dahulu. Sebagai mantan perwira militer yang disegani, Cheng Yi menunjukkan kapasitasnya sebagai prajurit tangguh. Meskipun dia diserang dari berbagai sisi, Cheng Yi masih bisa bertahan, apalagi dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Setelah banyak mengeluarkan tenaganya, Cheng Yi terlihat sangat lemas. Dari sana Xiulang memanfaatkan sebuah kesempatan untuk melakukan penyerangan, sehingga dirinya terhempas. Kondisi yang menyulitkan itu membuat nyawanya kian terancam. Pasalnya Xiulang sangat cerdik mempelajari kelemahan musuhnya yang hanya mengandalkan indera pendengaran. Atas kecerdikannya itu, beberapa serangan yang dilancarkan Xiulang mampu melukai Cheng Yi hingga membuat posisinya kian terdesak. Namun situasi itu tak berlangsung lama, sebab saat Zhang Xiaoyu sadar akan dari pingsannya, dia segera membantu Cheng Yi untuk memberitahu posisi musuhnya. Dari sanalah epic comeback pun terjadi. Xiulang menerima beberapa serangan telak, sampai-sampai serangan itu berakibat fatal. Di sanalah Cheng Yi mengeluarkan seluruh sisa-sisa tenaganya dengan menyerang Xiulang bertubi-tubi sampai-sampai serangan itu mampu menewaskannya. Secara otomatis Cheng Yi bisa membalaskan dendam yang selama ini Zhang Xiaoyu harapkan. Di akhir film ini, selepas berhasil menumbangkan kelompok Xiulang, Cheng Yi yang dalam kondisi sudah sekarat segera membawa Zhang Xiaoyu ke kediaman rekannya untuk diberi pertolongan. Naas, setelah berada di lokasi, luka dalam Cheng Yi sudah tak bisa dipertahankan lagi, sehingga dia pun tewas dalam kondisi mengenaskan. Namun di balik perjuangannya yang selama ini Cheng Yi berikan membuat Zhang Xiaoyu sadar bila mempunyai ambisi balas dendam itu sangat mahal harganya. Pasalnya mereka harus mengorbankan salah satu orang terdekatnya. Maka untuk menghilangkan semua kenangan itu, Zhang Xiaoyu memutuskan untuk pergi dari sana dan melanjutkan kehidupannya di kota impiannya, sekaligus tempat Cheng Yi berasal, yaitu kota Chang'an. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.